Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Mujahid Misela dengan nomor induk mahasiswa 12070030002. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fisika komputasi mengenai kriptografi Alkindi berbasis pemrograman Python. Nah, di sini ada beberapa file. Di sini tuh ada 3 metode ya. Yang metode yang pertama ini adalah substitusi sederhana gitu. Nah, pada substitusi sederhana ini dibagi lagi dua, ada enkripsi sederhana dan deskripsi sederhana. Kita coba lihat untuk yang enkripsi sederhananya. Nah, di sini kita metode substitusi sederhana ya. Di sini adalah importnya SJS random. Nah, di sini lettersnya atau nilainya ini ABCD hingga Z. Kemudian kita definisi main. Kita akan mengirim pesan atau pesanku di sini adalah sama dengan cabai merah di dapur. Nah, di sini adalah kuncinya, kata kuncinya itu adalah BAD CFE HGJI LKN MPOR QTSVU XWZY gitu. Nah, kemudian kita adalah menggunakan metode enkripsi ya. Di sini kita menggunakan metode enkripsi atau mode atau metodenya. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan logikanya. Di sini kita jika tidak valid gitu ya, maka ketika tidak valid maka akan terdapat error pada kunci atau simbol gitu. Jadi kita akan memberikan notifikasi bahwa terdapat error pada kunci atau simbol. Kemudian di sini if my mode. Nah, jika modenya sama dengan terenkripsi, maka translate encrypt message gitu. Jadi pesan terenkripsi dari kata kunci dan pesannya gitu. Nah, nanti selain untuk deskripsi gitu kan, kita yang pertama ini kita menggunakan yang enkripsi dulu gitu. Setelah itu kita print menggunakan met kunci yang ada pada kata kunci. Nah, kemudian kita juga print pesannya gitu ya dari mode enkripsinya. Kemudian kita translate hal itu semua gitu. Kemudian sini ada DI, definisikan key is valid gitu ya. Ketika kuncinya ini adalah valid, maka key list sama dengan list key, letter list sama dengan list letters. Key list sort, letter list dot sort gitu ya, return. Nah, kita return key listnya sama dengan letter list gitu. Kemudian kita definisikan untuk yang pesan terenkripsinya key dan message-nya gitu. Kita return translate message, key message dan enkripsinya gitu. Dan begitu pun ke bawahnya. Kemudian sini definisi translate message-nya atau kita translate pesannya key message mode translate. Nah, charge A letters, charge B ini adalah key. Nah, kita jika modenya deskripsi charge A, charge B sama dengan charge B, charge A. Nah, untuk simbol, nah di sini untuk simbolnya sendiri kita dapat lihat jika simbol titik upper in charge A, nah, kita translate seperti ini gitu ya untuk program untuk yang translate-nya gitu ya. Kemudian kita get random key. Untuk mendapatkan kunci randomnya, key sama dengan list letters random dot shuffle key return join key if name main dan seterusnya gitu. Nah, kita coba run dulu ya. Oke. Nah, di sini kita dapat lihat ini adalah kita menggunakan kuncinya gitu ya. Kita menggunakan kunci yang ada pada key tadi di sini. Nah, ini pesan terenkripsinya ini adalah DBAF NFB KBG CJ CBO IFVK gitu. Nah, jadi intinya jika pada pesan enkripsi ini pesan yang akan dikirimkan ini diubah menjadi metode atau pesan tersirat gitu. Nah, ini jadi ketika kita menggunakan yang enkripsi ini adalah untuk mengirimkan pesan tersirat gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang deskripsinya. Yang deskripsi di sini adalah untuk di sini untuk yang deskripsinya sendiri dapat kita lihat. Di sini untuk yang deskripsinya, deskripsi di sini adalah ketika yang tadi enkripsi dalam pesannya tersirat, maka pada deskripsi ini yang akan membaca kembali pesan tersebut menjadi kata yang tadi yaitu cabai merah gitu ya, cabai merah di dapur gitu. Nah, kita coba lihat untuk metodenya atau pemrogramannya sendiri. Ini tidak jauh berbeda atau program ini sama, namun yang berbeda di sini itu adalah menggunakan deskripsi. Nah, di sini menggunakan deskripsi. Jadi menggunakan deskripsi
dan masukkan nilai-nilai yang ada pada kata kunci yang didapatkan gitu. Nah, di sini kita ubah jadi deskripsi dan kita masukkan nilai-nilai yang akan kita dapatkan. Kita coba running. Ketika kita di running, dapat kita lihat, maka akan ada kata ini, pesan yang terdeskripsi atau terbaca kembali si pesannya, yaitu cabai merah di dapur. Nah, ini merupakan metode pertama, yaitu substitusi sederhana. Nah, yang mana dengan metode enkripsi maupun dengan metode deskripsinya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah yang metode kedua, itu adalah metode transposisi. Transposisi sederhana. Di juga ada enkripsi dan ada deskripsinya. Oke, dapat kita lihat untuk yang enkripsinya dulu. Nah, di sini nanti ini adalah untuk enkripsi. Nah, dapat kita lihat bahwanya di sini tuh ada kata kuncinya. Di sini untuk kuncinya ada 8. Apa sih maksud 8 di sini adalah merupakan jumlah tabel yang dibutuhkan. Jadi ada 8 tabel. Nah, kemudian untuk deskripsi sendiri memiliki perbedaan dengan ada di enkripsi gitu ya, di sini. Tapi kita coba running dulu untuk yang enkripsinya bagaimana di transposisi sederhana. Nah, ini yang merupakan kata yang ada pada transposisi enskripsi sederhana gitu ya, capahu, pret, im, edra. Nah, kemudian kita tadi kan enskripsi itu adalah untuk memberikan pesan tersirat. Kemudian selanjutnya di sini, nah kita deskripsi di sini ada yang akan membaca kembali nilai di sini akan untuk menjadi cabai merah di dapur gitu. Yang tadi dari enkripsi gitu. Untuk ini sama, tidak jauh berbeda gitu. Jadi untuk deskripsi sendiri memiliki perbedaan dengan yang ada di enkripsi, yaitu seperti ini, ada definisikan decrypt message key message gitu. Nah, di sini ada ketika deskripsi message-nya, fungsi deskripsi transposisi akan mensimulasikan kolom dan baris dari grid tempat plain text ditulis dengan menggunakan list string gitu. Pertama, kita perlu menghitung beberapa nilai, kemudian jumlah kolom pada grid transposisi gitu. Di sini adalah num of column sama dengan integer message len message per float key gitu. Dan jumlah baris pada grid transposisinya num of rows sama dengan k, jumlah elemen kosong pada akhir kolom grid, num of set box num of column kali num of rows dikurangi line message. Kemudian setiap string pada plain text mewakili kolom pada grid. Kemudian nanti selanjutnya adalah variabel kolom dan baris menunjuk kemana di grid berikutnya gitu. Nah, jika tidak ada lagi kolom atau berada di kotak yang diarsir kolom pertama dan baris berikutnya, nanti akan menghasilkan gini pengelogikaannya. Jika kolom sama dengan num of column, atau kolom sama dengan num of column kurangi 1, n atau dan row lebih besar sama dengan num of row dikurangi num of set box gitu ya. Dan kolomnya sama dengan 0 dan row-nya ini adalah plus sama dengan 1 gitu. Jadi kita return join plain text, kita coba running. Oke, di sini dapat dilihat yaitu ada cabai merah di dapur. Ini yang tadi yang mengubah kode enkripsi atau kode yang tersirat dari yang enkripsi diubah lagi menjadi pesan yang awalnya, pesan yang emang benar-benar pesan tertulis, yaitu cabai merah di dapur. Oke. Kita lanjut ke yang metode ketiga. Metode ketiga di sini adalah yang metode komposit. Komposit juga ada terbagi, ada enkripsi dan deskripsi gitu. Nah, di sini untuk yang enkripsi dulu. Di sini seperti biasa yang tadi hampir sama, tidak jauh berbeda, namun tidak jauh berbeda untuk pemrogramannya. Nah, jadi untuk yang komposit di sini itu adalah merupakan gabungan. Nah, gabungan dari dua metode yang tadi, yaitu substitusi sederhana dan transposisi sederhana gitu. Nah, jadi di sini nih. Yang pertama di sini adalah metode substitusi gitu ya. Ini adalah metode substitusi. Nah, kemudian di sini adalah metode transposisi gitu. Jadi digabung untuk kedua metodenya gitu. Di sini adalah deskripsi untuk yang tadi itu adalah substitusi sederhana, dan sini adalah yang transposisi. Kita coba running saja. Ini untuk yang enskripsi ya. Enskripsi berarti akan keluar pesan tersirat atau kata-kata yang ada pada kunci key. Nah, di sini dapat dilihat pesan terenskripsi tahap 1 harusnya, dan sini juga pesan terenskripsi tahap 2.
Tahap satunya DBAF, NFB, KBG, CBO, Viki. Kemudian pesan terekskripsi tahap 2-nya DBO, BGVA, KFC, JN, FC, KB gitu. Kemudian kita coba deskripsi, karena tadi ketika budenya enkripsi dan deskripsi tadi ya, jadi enkripsi itu adalah lebih tersirat, dan deskripsi itu akan membaca kembali pesan yang tersirat yang pada enkripsi gitu. Nah, kita coba, kita sudah ini, kita coba running. Oke, kita running, dapat kita lihat di sini. Nah, untuk yang pesan terenkripsi tahap 1 ini adalah DBAF, NF, KBG, CJ. Nah, kita menggunakan kuncinya ini adalah berikut, dan pesan terenkripsi tahap 2-nya adalah kita dapatkan cabai merah di dapur. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan, kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.